Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Hanifa dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan INHAL pada praktikum anatomi, yaitu langsung saja. Nah, untuk soalnya jelaskan anatomi dari perineum. Nah, perineum sendiri itu apa sih? Nah, perineum itu nanti dia letaknya di bawah dasar pelvis atau di bawah panggul. Nah, dia tuh nanti di antara alat kelamin sama anus. Nah, nanti dia tuh perineum tuh nanti dibagi jadi dua. Itu ada yang bagian anterior sama posterior. Untuk yang anterior nanti dia terletak di alat kelamin dan di bagian depan tubuh. Terus kalau yang di posterior nanti dia terletak di area sekitar anus. Kemudian untuk bentuknya sendiri nanti bentuknya dia kayak berlian gitu yang dibagi jadi dua regio oleh garis kail yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Nah, nanti dia jadi regio urogenital dan regio analis nih. Jadi tadi kan bentuknya kayak berlian gini ya. Nah, nanti terus dia ada garis khayal gitu nih. Kan dia bentuknya kayak wajik atau garis lah ya. Nah, dia nanti dibagi oleh garis yang putus-putus nih. Nah, kemudian nanti ada regio urogenital sama analis. Nah, ini untuk gambarnya pada pria bisa dilihat nih. Jadi dia tuh pokoknya nanti terletaknya di bagian posterior itu nanti dia juga bisa di sekitar anus sama kalau yang di anterior jadi nanti dia pokoknya di dekat alat kelamin sama di bagian depan tubuh. Nah, nanti di bagian sininya ada simplicis pubica, ada regio urogenitalis, kemudian ada ramus ischiopubicus, tuber ischiadicum, regio analis sama ujung os coccygeus. Oke, terus sebenarnya untuk fungsinya sendiri, dia tuh sebagai sistem reproduksi. Nah, kalau untuk pada wanita, dia tuh nanti bakal eh, memainkan peran penting pada proses kelahiran, dan dia nanti juga membantu untuk memperlebar jalannya janin. Terus kalau pada pria, itu nanti perineum itu terlibat pada saat fungsi seksual, nah termasuk pada proses ejakulasi. Nah, terus ada juga dia fungsinya sebagai pencernaan, yaitu dia sebagai menyokong struktur anus dan dia membantu dalam mengontrol buang air besar. Kemudian ada juga kontrol otomatis dan sensorik. Nah, otot perineum itu nanti dia juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas otot, otot dasar, panggul seperti pada saat buang air kecil sama buang air besar. Nah, di sini ada gambar organ pada pria sama wanita. Nah, kalau untuk pada pria itu nanti dia kan bentuknya eh, bakal kurang lebih begini berliannya. Dan kalau untuk yang pada wanita nanti dia tuh eh, gini. Jadi dia tuh hampir mendekati si anusnya itu. Nah, nanti pada regio perineum pada pria, nah nanti bisa dilihat nanti dia ada uh, bulbus spongiosum, terus ada isio cavernosus, bulbo, ada penis, terus ada musculatransverse, terus ada anus, terus ada cocci, sama ada gluteus maximus. Dan ini untuk yang tampak wanita, pada wanita ada klitoris juga, sama uretra sama vagina. Jadi kurang lebih tadi dia bentuknya di sini. Oke, next. Nah, tadi kan di perineum itu kan nanti dia dibagi jadi dua ya. Ada regio urogenital sama analis. Dan kita bahas yang regio urogenital pada wanita. Nah, yang pertama itu nanti selain dia ditembus sama uretra, dia juga bakal ditembus sama vagina. Di bagian posterior uretra. Nah, terus strukturnya sama dengan pria, namun dia nanti ada sedikit modifikasi pada susunannya.
Nah, untuk urutannya, lapisan yang paling superficial ke lapisan profunda. Yang pertama itu nanti ada kulit. Kemudian ada fascia perineum superficialis. Kemudian ada fascia perineum profunda. Fascia perineum, sebentar. Perineum superficialis. Terus fascia perineum profunda. Kemudian yang paling penting itu ada spatium perineum superficialis. Spatium perineum superficialis. Ini dan ada di spatium perineum superficialis itu nanti dia terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus sama musculus bulbocavernosus. Kemudian ada fascia diafragma urogenital, eh, urogenital yang inferior. Nih, ada yang urogenital inferior. Terus habis itu ada yang paling penting juga itu ada spatium perineum profunda. Spatium perineum profunda. Nah, itu nanti dia yang bakal membedakan sama pria. Kenapa? Karena pada wanita itu nanti terdapat musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter urethra externum, musculus sphincter uretrovaginalis, sama musculus compressor. Dan yang terakhir itu ada fascia diafragma urogenital superior. Nih, jadi eh, nanti yang membedakannya itu pada spatium perineum profunda. Nah, kita lihat dulu di sini nanti dia ada musculus ischiocavernosus kan. Karena di spatium tadi ada musculus ischiocavernosus, terus ada musculus bulbospongiosus sama fascia perineum, terus nanti dia terdapat cervix uteri juga. Dan ada musculus kompresor pada wanita. Nanti pada pria tidak ada musculus kompresor. Oke, coba kita lihat ke regio urogenital pada pria. Nah, kalau untuk pada pria itu nanti dia ditembus oleh uretra juga kan. Nah, dia urutan lapisan yang paling superficialis ke lapisan profunda yaitu yang pertama ada kulit, tetap sama ada kulit, terus ada fascia perineum superficialis, terus ada fascia perineum profunda. Nih, ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda. Kemudian ada spatium perineum superficialis. Nah, itu sama aja sama yang di wanita, yaitu ada musculus transversus perineum superficialis, terus musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbo cavernosus. Nah, kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum, dan habis itu ada fascia ada spatium perineum profunda. Nah, ini yang membedakan pada wanita yaitu di pada pria pada spatium perineum profundanya itu nanti dia terdapat musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter ureter externum dan glandula bulbouretalis cooperi. Nah, kalau yang di wanita tadi kan ada 4, kalau yang di pria tadi cuma ada 3, yaitu dia cuma ketambahan di glandula bulbouretalis cooperi. Ya, tadi kan di spatium perineum profunda. Oke. Terus habis itu ada fascia diafragma urogenitalis superior. Ini kan ada inferior sama superior. Dah, next. Terus ini ada lapisan apa bungkus. Jadi pada diafragma urogenital nanti terdapat nama lain dari struktur yang dibentuk yaitu ada musculus transversus perineum profundus dan musculus uretra externum. Nih. Jadi ada musculus transversus perineum profundus nih, perineum profundus sama musculus sphincter uretra. Ya, teman. Oke.
Terus ada tambahan juga untuk gangguannya yang terkait sama perineum, itu nanti kalau pada wanita itu bisa terjadi seperti robekan pada saat persalinan dan ada infeksi pada saluran kemih. Untuk pada pria nanti ada seperti masalah ereksi, terus prostatitis, sama ada gangguan pada kelenjar prostat. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.